Oke teman-teman, selamat datang di Budi Linggo. Ini adalah Turkçe Notları catatan-catatan bahasa Turki Budi Linggo. Oke, sebelumnya jika teman-teman belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu supaya bisa dapatkan pemberitahuan dari Budi Linggo. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang perbedaan yapmak, etmek, dan olmak. Ini saya sebut dengan yapetol, ya, 3 kata kerja bahasa Turki yang paling banyak digunakan, yang paling sering digunakan. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, jadi yapmak ini artinya melakukan, membuat, dan juga mengerjakannya, tergantung nanti kondisinya seperti apa. Nah, sebagai kata kerja utama yang berdiri sendiri, yapmak itu bisa artinya ben ödevimi yapıyorum, saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah saya atau PR saya. Oke? Pekerjaan rumah saya. Kemudian yang kedua, o çok güzel bir resim yaptı. Ya. Dia membuat lukisan yang sangat indah. Kalau tadi mengerjakan, sekarang adalah membuat. Yarın bir parti yapacağız. Besok kita akan mengadakan pesta. Ya. Ini mengadakan. Ya, bisa melakukan juga sebenarnya. Oke. Kemudian lütfen bunu yapmayın. Tolong jangan lakukan ini, ya. Jangan lakukan ini. Ya, yapmak itu artinya melakukan, tapi ini dalam bentuk negatif ya, negatif perintah. Yapmayın, jangan lakukan. Oke. Kemudian kalau dia merupakan kata kerja majemuk, polanya adalah kata benda ya. Jadi bisa kata benda digabung sama yapmak bisa, atau kata sifat digabung sama yapmak bisa juga artinya. Contohnya, spor yapmak, berolahraga. Haftada 5 gün spor yapıyorum. Saya berolahraga 5 hari dalam seminggu. Oke, kemudian alışveriş yapmak, berbelanja. Hafta sonu arkadaşımla alışveriş yapmak istiyorum. Saya ingin belanja ya, berbelanja dengan teman saya pada akhir pekan. Oke, hata yapmak, hata kesalahan, yapmak membuat kesalahan. İnsan hata yapabilir, manusia bisa membuat kesalahan. Kemudian şaka yapmak, bercanda. Sadece şaka yapıyorum, ciddiye alma. Ya, saya hanya bercanda, jangan anggap serius. Oke. Kemudian yang kedua, etmek, seperti hanya yapmak, artinya juga sama, melakukan, membuat, mengerjakan. Nah, tapi kata kerja ini lebih jarang digunakan sebagai bentuk kata kerja utama. Seperti bunu ben ettim, saya melakukan ini. O bize iyilik etti, dia berbuat baik kepada kita. Oke. Nah, selain itu sebenarnya etmek sama yapmak itu kadang-kadang bisa digunakan berbarengan juga. Contohnya kayak iyilik yap juga bisa, melakukan kebaikan, atau iyilik et dan juga bisa. Oke. Nah, kalau misalnya kata kerja etmek ini ingin dijadikan sebagai kata kerja majemuk, nah konteks yang akan terjadi adalah konteks yang lebih abstrak atau formal. Ya, konteks yang lebih abstrak atau formal. Menggunakan kata benda. Jadi kata kerjanya itu bisa kata benda dulu baru etmek, atau sifat dulu baru kemudian etmek. Contohnya yardım etmek, ya, membantu. Bana yardım et, bantu saya. Telepon etmek, menelepon, ya. Annemi telepon ettim, saya menelepon ibu saya. Kahvaltı etmek, ya, sarapan, ya, melakukan sarapan. Her gün kahvaltı ederiz, kami sarapan setiap hari. Tapi kalau kahvaltı itu yang paling sering digunakan adalah yapmak ya arkadaşlar. Jadi kahvaltı yapmak, ya. Kahvaltı etmek juga bisa. Tamir etmek, memperbaiki. O arabayı tamir etti, ya, dia memperbaiki mobil. Dans etmek, menari, ya. Çok dans ettim, saya banyak menari. Nah, etmek itu juga biasanya menggunakan kata benda atau kata kerja yang mana kata benda atau kata sifat yang mana kata tersebut merupakan dari bahasa asing, ya, kayak dance, ya kan, kayak telepon gitu. Nah, itu ditambahkan dengan etmek, dance etmek. Contohnya kalau misalnya kita nggak tahu bahasa Turkinya, misalnya ada sebuah kata di bahasa Indonesia yang nggak ada bahasa Turkinya, atau kita nggak tahu bahasa Turkinya, kita bisa bilang seperti jalan-jalan edelim, ya, jalan-jalan edelim, mari kita jalan-jalan, ya, seperti itulah contohnya. Oke, çok dans ettim, saya banyak menari.
memnun etmek, ya, memuaskan. Bu beni memnun etti, ya, ini membuat saya senang atau memuaskan saya. Oke. Kemudian hasta artinya sakit, etmek membuat sakit. Oke, beni hasta etme, jangan buat saya sakit. Ada lagi terk etmek, meninggalkan. O evi terk etti, dia meninggalkan rumah itu. Hissetmek, merasa. Kendimi iyi hissedemiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Saya merasa baik. Oke, kemudian affetmek, memaafkan. Beni affet, maafkan saya. Oke. Nah, yang ketiga, itu adalah olmak. Ya, olmak itu bisa artinya menjadi, bisa ada, bisa boleh, ya. Oke. Contohnya kan aslinya dia artinya menjadi, ya, menyatakan perubahan keadaan, identitas atau profesi. Ben öğretmen oldum. Saya menjadi seorang guru, ya kan? Hava soğuk oluyor. Cuaca sedang menjadi dingin. Oke. O çok mutlu oldu. Dia menjadi sangat bahagia. Bu araba benim oldu. Mobil ini jadi milikku. Oke. Nah, dia bisa jadi ada seperti apa nih? Misalnya, burada bir kedi olur. Ada seekor kucing di sini. Sebenarnya menjadi kucing di sini. Tapi di sini lebih cocoknya artinya ada. Ada seekor kucing di sini. Evde kimse olmaz. Tidak ada seorang pun di rumah. Belki yarın kar olur. Mungkin besok akan ada salju, ya. Böyle şeyler olur. Hal-hal seperti itu terjadi, ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, sudah selesai, ya. Jadi itu. Dan olur itu juga bisa artinya bisa, ya. Misalkan kita nanya, ben gidebilir miyim? Saya bisa pergi gak? Terus dia jawabnya olur, ya. Artinya boleh, ya. Jadi olmak itu artinya juga bisa boleh. Oke, sekian untuk hari ini pelajarannya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen kalau ada pertanyaan. Mohon maaf, ben dan bu kadar, görüşürüz.